Saudara-saudara yang telah ditebus Kristus, hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kita umat-Nya. Kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dia yang telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan kematian, menjadi awal dari kehidupan yang baru bagi seluruh ciptaannya. Dan kenaikannya ke sorga menyatakan bahwa dia telah duduk di tahtanya yang kudus. Di dalam dialah keselamatan dan kemuliaan seluruh umat-Nya, dan hanya di dalam Dia keselamatan kita terjamin sampai selamanya. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari kita memuji Dia, kita tinggikan Allah kita. Marilah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 226, Dia Nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasih-Nya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Kita berdiri, nyanyikan ayat 3 dengan lebih semangat. Dia nobatkanlah Raja sejahtera yang memerintah dunia, perang pun mereda. Di bumi terdengar pujian mulia kepada Dia yang besar kekal kuasa-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal surgawi. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami untuk mengajari kami dan melayakan kami menjadi saksi-Mu di dunia ini. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut. Tolonglah kami mengatasi ketakutan kami. Teguhkanlah iman kami supaya kami tetap yakin bahwa Engkau beserta kami hingga akhir dunia ini. Amin. Hanya Yesus
Yesus Kristus saja yang menjadi dasar gereja dan kepala umatnya, dibeli dengan darahnya dan dibaptis dengan rohnya, kita hidup selamanya. Dengarkanlah hukum Tuhan. Hukum Tuhan pada perayaan hari kenaikan Yesus Kristus hari ini tertulis dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Hari ini dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus, marilah kita merenungkan segala dosa yang kita perbuat selama ini. Yesus naik ke sorga untuk membela kita di hadapan Bapa. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menghakimi semua orang berdosa. Yang percaya dan mengakui dosanya akan memperoleh pengampunan. Tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Karena itu, di hadapan Allah, marilah kita renungkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan kepadanya. Kita bawa seluruhnya kepada Allah yang hidup, supaya Ia mengampuni kita. Di hadapan tata rahmat, aku menyerahkan
tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Muliakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga kami memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sehingga selamat umat-Mu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya. Sehingga selamat umat-Mu dan suci selamanya. Kenaikan Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya. Hari ini kita bersuka cita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan yang selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ayana itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini
yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Begitulah Allah menghendaki kita untuk hidup sebagai anak-anak terang, sebab firman-Nya, latihlah dirimu beribadah. Sebab latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup akan datang. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah atas segala kasih karunia-Nya kepada kita. Kita bernyanyi. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia pun bagi yang percaya tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di sorga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Firman Tuhan epistel pada hari perayaan peringatan kenakan Tuhan Yesus ke surga hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 6. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku,
Janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan. Isi dunia sujud di hadapan-Mu, ya Tuhan. Balas surga bergema di Kau halik semesta. Kristus Raja mulia, Putra Bapa yang abadi, Kau tebus manusia oleh kurban-Mu disalib. Kuasa maut menyerah, surga pun terbukalah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk pemberitahuan bagi kita hari ini, bahwa nanti setelah ibadah jam 10 siang akan ada perayaan Parheheon perempuan atau kebangkitan perempuan setelah ibadah ini, dengan beberapa acara seperti yang diumumkan minggu-minggu lalu, diantaranya masak nasi goreng porsi besar, lalu lomba merangkai bunga, lalu peragaan busa pesta untuk orang tua kita yang sudah lansia. Demikian pemberitahuan untuk kita bernyanyi. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus.
Sesungguhnya Yesus yang layak benar Diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan amat bakal. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, firman Tuhan akan menyapa kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, dimulai dari ayat 60 sampai 63. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Salah satu hari yang paling bersejarah bagi umat Kristen adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena dengan naiknya Tuhan Yesus ke sorga, tugas yang diemban Yesus sebagai manusia yang dikenakan Allah Bapa kepada Yesus telah berakhir. Sehingga ini merupakan suatu rangkaian untuk penggenapan janji Tuhan akan keselamatan dunia ini. Itulah artinya hari kenaikan Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga, Yesus menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Siapapun orangnya, jika dia percaya kepada Yesus, maka jaminan tempat di surga telah Yesus sediakan sebab dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu makanya pernah saya khotbahkan, HKBP sebagai gereja kita selalu memperingati hari, bukan tanggal, hari. Perhatikan semua almanak HKBP, kalender gereja kita, memperingati hari kelahiran Yesus, Natal, memperingati hari kematian Yesus, Paskah, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tidak ada tanggal di HKBP, memperingati semua. Karena tanggal belum pasti. Jadi memperingati. Salah satu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita disuguhkan dari Injil Yohanes. Di mana yang menarik dalam Injil ini ketika murid-murid Yesus. Ada dua murid nanti di sini. Saudaraku, ketika murid-murid Yesus selalu mencari Yesus. Kemana Yesus pergi mereka mencari Yesus. Dengan alasan sebab mereka telah melihat berbagai mujizat yang telah Yesus perbuat. Mereka mengikuti Yesus karena berbagai mujizat. Hal-hal yang tidak logis Yesus lakukan sehingga mereka mengikuti Yesus. Salah satu adalah yang sungguh luar biasa ketika Yesus memberikan banyak orang makan. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberikan makan 5.000 orang. Sungguh luar biasa. Sehingga mereka mengikuti Yesus. Bahwa kami nanti kemanapun Yesus pergi, kami ada. Di mana Yesus ada, kami juga ada. Maka hidup kami ini akan senang. Kami akan makan selalu
kami tidak bekerja, kami akan makan. Persoalan yang demikian Yesus lihat. Sehingga ketika Yesus mengatakan pada ayat 54 dalam nas ini, Yohanes 6, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku, barang siapa minum darahku, pemikiran orang banyak, Yesus mengajak mereka menjadi kanibalisme. Maka mereka bersungut-sungut dalam nats ini. Mereka mengatakan perkataan itu sangat keras. Mereka tidak mampu menerima perkataan Yesus. Barang siapa makan tubuhku, barang siapa minum darahku. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak mampu menerima perkataan Yesus. Karena mereka menganggap Yesus mengajarkan bahwa mereka menjadi kanibalisme. Mereka bersungut-sungut mengatakan perkataan Yesus sangat keras. Saudara-saudaraku, ada dua istilah murid di dalam Injil Yohanes. Kepada orang banyak, Yohanes memakai bahasa matetias, orang percaya yang banyak. Jika Yohanes memakai bahasa Yunaninya, matetias, orang banyak yang percaya kepada Yesus. Tapi kepada ke-12 murid, Yohanes memakai istilah dokeka, artinya murid yang telah dikhususkan. Maka dapat kita simpulkan mereka yang bersungut-sungut, murid yang mengundurkan diri, murid yang tidak mau mengikut Yesus adalah mereka matetias, yaitu orang banyak. Alasan saya hanya satu, karena juga kita baca ke bawah lagi, maka pada ayat 67 pengakuan Petrus, ketika Yesus mengatakan, apakah engkau tidak pergi dariku? Apakah kalian murid-muridku yang 12 orang tidak pergi dari saya? Maka Petrus menjawab pada ayat 5:68. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Berarti ini jelas orang banyak yang selalu mengikuti Yesus, yang mereka tidak mau dikatakan kanibalisme, atau yang mereka selalu memiliki pemikiran tentang firman Tuhan melalui logika mereka. Mereka yang mengatakan perkataan Yesus sangat keras. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka panggilan kita yang pertama pada hari kenaikan Tuhan Yesus adalah jangan keraskan hatimu sejak kau mendengarkan khotbah ini. Jangan keraskan hatimu setelah engkau mendengarkan khotbah ini. Jika Yesus mengatakan, adakah perkataanku mengguncang imanmu? Sebenarnya tidak. Karena setiap perkataan Yesus adalah perkataan hidup. Setiap perkataan Yesus adalah hidup. Setiap perkataan Yesus adalah memberikan harapan. Setiap perkataan Yesus memberikan masa depan. Maka Yesus mau mengatakan kepada orang banyak, jangan keraskan hatimu sejak engkau mendengarkan firman ini. Bagaimana mungkin jika engkau mendengarkan anak manusia akan datang kembali ke sorga? Tentu kau akan semakin takjub. Yang mau saya katakan saudaraku pada ayat 6 ini, pada pasal 6 ini, jauh-jauh sebelumnya Yesus telah mengatakan bahwa satu saat dia akan kembali ke sorga. Yesus akan kembali ke sorga. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekarang kita diajak membuat satu komitmen yang sungguh luar biasa. Mengamini Yesus yang telah naik ke sorga. Harus ada komitmen. Komitmen mengikut Yesus. Komitmen itu harus kita tunjukkan dalam setiap kehidupan. Ada komitmen mengikuti Yesus. Karena perkataan Yesus adalah hidup. Yesus membedakan antara roh dan tubuh. Yesus membedakan itu. Artinya apa? Setiap perkataan Yesus adalah firman Tuhan. Itulah memberikan kehidupan. Tapi daging dikatakan dalam ini adalah mati. Kita nanti juga dipersiapkan untuk naik ke surga. Itu makanya ada orang mengatakan, saudaraku yang terkasih, jika saudara pergi ke suatu daerah,
daerah yang belum pernah saudara jalani, maka saudara membutuhkan guide, terutama orang kampung itu, supaya saudara tidak tersesat. Hari ini juga kita diajak, karena Yesus telah dari sorga turun ke dunia ini, naik ke sorga lagi, kita tidak ragu lagi kepada Dia, maka komitmen mengikuti Yesus harus benar-benar kita tanamkan dalam hidup ini. Ada komitmen yang sungguh luar biasa. Karena hanya Yesus yang dari sorga dan hanya Yesus yang naik ke sorga. Maka setiap orang Kristen yang mengikuti Yesus, marilah saudaraku, kita menjadi murid-murid yang dikatakan dokakei. Murid-murid yang setia, murid-murid yang mempunyai komitmen. Apapun persoalan hidup, apapun masalah yang kita hidupi, kalau kita setia kepada Yesus, setia kepada firman-Nya, kita akan diberikan kehidupan. Kita akan menerima kehidupan yang kekal. Kehidupan kita tidak hanya di dunia ini. Tapi Yesus mengatakan, jika aku pergi ke rumah Bapakku, aku menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Maka kita diajak ke sana melalui hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Yakin dan percayalah, Yesus telah menyediakan tempat bagiku dan bagi saudara, asalkan saudara mempunyai komitmen yang benar-benar mengikut Yesus sepanjang kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menyediakan tempat bagi kami di surga kekal. Dunia ini bukan menjadi tempat akhir kami, tapi surga adalah alamat kehidupan kami. Kami akan berkomitmen sepenuhnya mengikuti Yesus, mengamini Yesus yang telah naik ke surga. Dalam setiap persoalan hidup ini, kami selalu berseru kepada Yesus, menyerahkan seluruh persoalan kami kepada Yesus, dan kami yakin Yesus akan memberikan yang terbaik bagi kami. Berkatilah jemaat Tuhan yang hari ini mengikuti acara hari kenaikan Tuhan Yesus. Dengan iman penuh, kami mengimani bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi kami. Sungguh luar biasa firman Tuhan menyapa kami hari ini. Kami telah menerima tubuh Kristus melalui perjamuan kudus. Kami telah menerima darah Kristus melalui anggur dalam perjamuan kudus. Kiranya itu mengingatkan kami bahwa kami nantinya juga akan hidup bersama-sama Yesus di dalam kerajaan-Mu. Banyak persoalan yang dihadapi jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka mampu menghadapi berbagai persoalan hidup tersebut. Bagi saudara-saudara kami mahasiswa yang mengikuti perkuliahan, kiranya Tuhan menuntun mereka agar dengan bijaksana mereka mampu mempergunakan waktu dengan baik. Bagi adik-adik kami yang merindukan masuk ke perguruan tinggi negeri, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam menghadapi ujian agar mereka berkemenangan. Demikian juga para pelajar yang akan menghadapi ujian kenaikan kelas, kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan mereka dalam setiap pelajaran, sehingga anak-anak Tuhan semuanya menjadi pemenang-pemenang di dalam Yesus Kristus. Hari ini Bapak, dalam Yesus Kristus, rangkaian kegiatan pesta kebangunan perempuan gerejamu akan dilaksanakan pada ibadah pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan memberkati acara tersebut, sehingga melalui acara tersebut pelayanan kaum perempuan ke depannya semakin baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
kasih-Nya dan suara anak berseru, ya Tuhan agung nama-Mu. Rajanya penuh berkat, terhibur orang yang benar. Tawanan dosa bebaslah, ditinggal yang benar. Dalam kuasa-Nya, hutut maut terhapuslah. Turunan Adam diberi warisan baru tak terperi. Yesus Raja yang menang, sejarah surya terang, seputar bola dunia, mengharap selamanya. Jemaat, kami hendak bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang kedua. Rangkaian doa sembah tak putus naik kepada-Nya, namanya harum dan kudus, dipuji umat-Nya terus. Kita masuk pada pengutusan untuk hidup dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, kita telah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa itu adalah awal dari kehidupan yang baru, sebab Ia telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Karena itu, jangan sia-siakan waktumu di dunia ini. Kita diutus untuk menyampaikan kabar sukacita yang daripada Allah ke tengah-tengah segala suku bangsa. Kita telah mendapat bagian dalam tugas yang baru yang diberikan Tuhan Yesus. Kiranya Ia menolong kita untuk memberitakan kabar keselamatan daripada. Percayalah, Yesus Kristus ada di tengah-tengahmu, dan Roh Kudus menyertaimu melakukan kehendak Allah. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua
Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke sorga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di sorga. Ingat dan peduhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru jemaat, para penatua, dan pelayan-pelayan di gerejamu dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kami yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, Republik Indonesia, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menanti kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sorga. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
I